Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya di channel Abu Servis, channel untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Pada kesempatan kali ini kita ada servisan TV Polytron 29 in dengan kerusakan mati protek, terus di layar ada gambar pelangi. Nah, seperti itu bisa kita lihat bersama-sama. Di layar ada gambar pelangi, kemudian protek. Ini adalah ciri khasnya dari TV Polytron. Bagi yang sudah senior mungkin sudah terbiasa dengan gejala yang seperti ini, tapi bagi pemula tentunya akan sangat membingungkan. Untuk teman-teman semua, apabila menemukan televisi dengan gejala seperti ini, khususnya TV Polytron, jangan mengotak-atik di blok yang lain, tapi fokuslah pada bagian vertikal. Memang sepertinya yang rusak bukan di bagian vertikal, karena ciri-ciri yang diberikan dengan kerusakan yang sesungguhnya memang sangat jauh berbeda. Wong ciri-cirinya ada warnanya seperti pelangi, kok rusaknya di bagian vertikal, seolah nggak nyambung. Tapi berdasarkan pengalaman khusus untuk TV Polytron dengan gejala seperti itu, hampir bisa dipastikan itu rusak di bagian vertikal. Saya pernah mengalami kerusakan TV Polytron dengan gejala seperti itu, cuma diganti IC vertikalnya saja sudah sembuh. Tapi pada kesempatan yang lain sudah diganti IC vertikal tapi tetap tidak ada perubahan. Intinya kerusakan tetap di bagian vertikal, cuman komponen yang rusaknya saja yang berbeda. Dan untuk kali ini kita akan mencoba untuk mengganti IC vertikalnya dulu. Kita bersihkan dulu timahnya untuk melepaskan IC-nya. Dan ini IC vertikal sudah saya lepaskan. Nomornya adalah STV 9325. Dan ini sudah saya persiapkan IC penggantinya, IC cabutan. Berhubung IC STV 9325-nya tidak ada, akhirnya saya gantikan dengan AN 15525. Untuk teman-teman, jika kesulitan mencari nomor IC yang sama seperti aslinya, silahkan browsing-browsing di Google untuk mencari persamaannya. Karena masih banyak sekali nomor-nomor lain yang sejenis yang bisa kita gunakan sebagai penggantinya. Paling yang beda cuman ampere dan voltasenya saja. Tapi ini kan cuman untuk mencoba saja ya lur. Nanti kalau jadi misalnya mau diganti dengan ampere yang lebih tinggi atau minimal yang sama dengan yang aslinya, baru kita ganti ya lur. Karena untuk stok saya sendiri juga tidak semua nomor IC ada ya lur. Paling ya cuma nomor-nomor tertentu saja, yang penting masih bisa dipakai. IC vertikal yang kita ganti sudah kita solder semua. Sekarang akan kita coba dulu, kita colokkan ke listrik. Lampu indikator sudah menyala, sekarang akan kita start. Kita pencet tombol program plus. Lampu indikator berubah jadi biru, berarti sudah start. Coba kita tunggu, protek lagi. Coba kita start lagi. Kita tunggu sebentar, protek lagi. Sekarang coba kita lihat pada layarnya. Kemungkinannya masih tetap sama, belum ada perubahan. Coba kita lihat, tunggu sebentar. Nah itu kan masih ada gambar pelanginya seperti tadi, berarti setelah dilakukan pergantian IC vertikal tidak membuahkan hasil. Sekarang akan kita ganti komponen lainnya. Kita lepas dulu IC-nya, akan kita kembalikan IC yang aslinya karena sepertinya bukan IC-nya yang rusak. Setelah ini akan kita ganti komponen di bagian tegangan untuk suplai IC vertikal. Kalau kita urut dari playback, kedua tegangan positif dan negatif ini akan disearahkan oleh dua buah dioda. Nah ini keduanya akan kita ganti semua, termasuk dua buah elko-nya. Daripada kita ganti satu-satu kelamaan, mendingan langsung kita ganti semuanya aja.
Dan ini 2 buah elko dan dioda penyearahnya sudah saya cabut semua. Nilainya 470 mikrofarad 25 volt. Dan ini sudah saya siapkan elko dan dioda pengganti. Khusus untuk perbaikan di bagian vertikal untuk dioda penyearah, kalau saya nggak pernah saya ukur lur. Pokoknya sekiranya sudah dilakukan pergantian komponen yang lainnya kok masih tidak ada perubahan, untuk dioda penyearah langsung saya ganti aja lur. Soalnya di awal-awal belajar dulu sering tertipu kalau hanya mengandalkan alat ukur. Karena saya sendiri sering sekali mengalaminya. Setelah melakukan pergantian semua dioda, televisi langsung jadi. Kemudian dioda bekas bawaan mesin diukur, ternyata masih normal semua. Kemungkinannya dioda tersebut bermasalah ketika diberi tegangan ya lur. Maka disinilah pentingnya kita saling berbagi ilmu dan pengalaman, karena tidak selamanya kerusakan itu bisa diselesaikan secara teori. Dan yang pastinya antara ilmu teori dan pengalamannya itu harus benar-benar seimbang ya lur. Elko dan dioda sudah kita pasang semuanya. Sekarang waktunya kita untuk mencoba. Kita pasang dulu soket-soketnya. Setelah soket semua terpasang, setelah ini langsung saja akan kita coba. Kita colokkan dulu ke listrik. Kita lihat lampu indikator sudah setar, berarti sekarang akan kita lihat televisinya apakah sudah buka layarnya. Dan itu bisa kita saksikan bersama-sama, layarnya sudah buka, berarti televisi sudah jadi. Dan mudah-mudahan sedikit pengalaman dari saya bermanfaat untuk Anda semua dan bisa diambil hikmahnya. Dan saya kira cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.